kawan, ketemu lagi sama saya Izur81 The Explorer. Apa kabar nih? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kemurahan, dan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan hari-hari. Oke? Nah, lama nggak konten, kali ini saya mau bikin bukan mau bikin, mau ngasih tip trik cara budidaya kutu air. Kenapa kok kepikiran budidaya kutu air? Karena ikan kita makin banyak, kemudian kutu air di alam itu makin susah karena harus bagi-bagi sama teman-teman, sama breeder, dan cuaca sekarang tidak menentu kawan. Jadi saya kepikiran untuk mengkultur. Nah ini sini. Beberapa waktu yang lalu saya ngultur di bak bak terpal ukuran 2x1. Ini usia kultur 7 bulan, 7 hari. Di hari ke-7 kita panen ya. Nih coba lihat, lumayan bisa buat ngasih makan guraya. Nah ini ya. Mana bang? Ini Lihat banget, pikir aja. Tapi diambil orang. Ada yang nebeng nyerok ya. Lihat nggak? Lihat dong. Ini anak gue nih. Gue yang paling cantik sendiri. Lihat situ kamera. Halo gitu ya. Halo. Nah kawan, jadi saya kepikiran untuk berbagi ilmu nih tentang bagaimana tips dan trik untuk mengkultur kutu air. Dari pengalaman saya, sambil duduk ya kawan. Betul. Dek. Duduk. Dalam kultur kutu air, dari pengalaman saya itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, air. Kedua, medianya atau tempatnya. Dan ketiga, sinar matahari. Mau tau nggak alasannya kenapa 3 itu hal yang paling penting? Kenapa? Oke. Pertama ya, air. Kenapa air? Ya jelas, kan kutu air, tinggalnya di air, jadi perlu air. Maaf ya kawan, ribut. Sebelah itu ibu-ibu pada senam, jadi pada rame. Nah jadi air ini sangat penting. Yang perlu kita perhatikan, kalian boleh menggunakan air apa saja, cuma saya tidak rekomendasi air hujan. Kenapa air hujan gak saya rekomendasi? Karena air hujan itu pH-nya terlalu asam ya kawan. Nah saya menggunakan air PDAM nih, atau juga kalian boleh menggunakan air sumur ya. Nah dalam pengaplikasiannya, air yang kalian gunakan itu harus matur atau matang. Kalau kalian pernah main aquascape, tentunya tahu yang namanya istilah air yang sudah matang atau air matur. Air itu harus matang dulu nih. Jadi kalau airnya udah matang, berbagai jenis makhluk hidup itu bisa hidup, terutama makhluk air ya, bisa hidup dengan baik di tempat tersebut. Nah setelah airnya kita olah, kemudian wadahnya kena copyright juga tuh. Nah wadahnya itu boleh kolam terpal seperti ini, boleh styrofoam, boleh baskom, boleh kolam tanah, dan lain sebagainya. Nah kemudian sinar matahari. Kenapa sinar matahari sangat penting? Karena dari pengalaman saya, kalau ngultur kutu air kurang kena sinar matahari, itu yang jadi malah kutu jet kawan. Atau bahkan kutu airnya tidak berkembang, karena kutu air ini butuh media atau tempat yang hangat, jadi dia butuh air yang hangat. Nah kemudian dari pengalaman saya juga, kalau sudah 3 tadi terpenuhi, tinggal masukkan starter kutu air. Kemarin waktu saya masukin cuma segini kok, dikit banget. Nah sekitar segini kemarin saya ngasihnya, 7 hari yang lalu ya segini. Sekarang udah lumayan berkembang. Di hari ke-6 atau ke-7 nanti bisa panen. Nah untuk memakaninnya, saya menggunakan kohe puyuh. Kutu air itu juga perlu makan kawan. Makannya itu kohe puyuh yang dimasukin karung dan diambil sari patinya aja nih. Misalkan kolam
atau tempat budidaya kutu air itu jangan kotor, jangan banyak sampah atau banyak genang benda-benda lain supaya enak nyeroknya. Nah, saya penasaran nih, setelah mengkultur di media yang besar ini, saya mau beralih ke tempat yang lebih besar ya sini. Oke, nah dari postingan saya beberapa waktu yang lalu, kalian lihat saya lagi nyangkul. Ini saya nyangkul nih kolam tanah. Jadi saya mau kultur air di kolam tanah ini, kawan. Nanti rencananya saya akan kultur di skala besar di sini supaya kebutuhan pakan burayap saya bisa terpenuhi. Kasihan kan kalau ikan lapar. Nah, jadi kawan, copyrightnya bro? Enggak kayaknya bang. Nanti aja mudah. Nah, jadi ini kolamnya. Kemarin waktu pertama kali kita isi air itu mudah rembes karena dari tanah ya, tanahnya tuh gembur. Dinding kolamnya gembur, jadi saya saya akalin nih dindingnya, saya plester pakai semen. Coba lihat ini. Nah, ini dindingnya saya plester pakai semen supaya mengurangi rembesan air. Tapi dasarnya tetap tanah. Karena supaya terjadi penyerapan amoniak yang baik. Kalau di kolam terpal kan amoniak tidak bisa diserap tuh. Nitrat dan nitrit tidak bisa terurai dengan baik. Nah, kalau kolam tanah saya harapkan nanti kalau di saat pengkulturan zat-zat sisanya itu bisa terurai dengan baik oleh alam ya. Ini nggak perlu air yang dalam kawan, jadi cukup segini aja sudah bisa nih buat kultur kutu air. Yang penting airnya bertahan. Nanti setiap hari kalau rembes atau berkurang kamu isi terus airnya dikit-dikit supaya tetap bertahan ketinggian. Kalau terlalu dalam malah kutu airnya nggak bisa hidup. Jadi ya, musiknya makin rame. Itu di belakang musik orang lagi senam nyumbang. Ya udah, sampai di sini dulu ya kawan. Nanti kita update perkembangannya bagaimana perkembangan kutu air di kolam semi tanah ini ya, tanah berdinding plester semen ini. Jadi apakah nanti kedepannya lebih baik atau lebih nggak bagus? Karena segala sesuatu itu butuh uji coba atau trial dan error. Untuk pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Karena saya mungkin nggak gamblang ya mengungkapkan bagaimana tips dan trik dalam kultur kutu air ini. Cuman ya kalau kalian bertanya secara langsung di kolom komentar nanti akan saya jelaskan detailnya seperti apa. Oke kawan, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Izur81 The Explorer. Sampai di sini dulu. Salam satu hobi, salam lestari. Dadah.